Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan proses pencatatan bukti transaksi ke dalam aplikasi Mayop. Untuk pertemuan minggu kemarin kita sudah sampai dokumen 5. Nah, untuk saat ini kita akan mulai mengentri dari dokumen 6. Di sini ada bukti transaksi faktur, kemudian di sini yang membuat adalah CV Roti Jaya, diserahkan kepada toko Harum, sehingga ini merupakan bukti transaksi penjualan secara kredit. Maka modul command center yang kita gunakan adalah sell, kemudian enter sell, kemudian kita mengisinya, customernya kita pilih toko Harum, kemudian kita rubah terlebih dahulu untuk layoutnya menjadi item. Nah, untuk nomor fakturnya kita isikan sesuai bukti transaksinya, yaitu FPC 12-1. Kemudian untuk tanggalnya adalah tanggal 10 Desember 2018. Kemudian untuk jumlahnya adalah 300. Dengan kode M01 roti tawar, kemudian harganya adalah 13.000. Kemudian kita tap lagi. Nah, kemudian untuk jumlah dari totalnya adalah 4.290.000. Nah, di sini sudah sama persis, sehingga langsung saja kita record 4.290.000. Kemudian kita cancel. Kita menuju ke dokumen berikutnya, yaitu dokumen 7. Nah, di sini ada nota kredit. Ini merupakan retur penjualan. Jadi ada 10 unit dari roti tawar yang rusak sehingga harus diretur. Maka karena retur penjualan kita masih di modul sell, modul command centernya, kemudian enter sell. Kemudian kita pilih lagi toko Harum, kemudian kita isikan invoice-nya sama dengan yang tadi, kemudian tanggalnya sama 18. Kemudian untuk jumlah barang yang kita isi harus diberi tanda min karena retur. Kemudian kita pilih untuk jenis barangnya adalah M01 roti tawar dengan harga 13.000, dengan total adalah 143.000, dan ini harus bertanda min karena untuk unitnya di sini diberi tanda min. Nah, kemudian kita record. Setelah kita record, untuk proses retur itu ada 2 proses, itu harus, yang berikutnya harus diregister. Kemudian kita klik retur and credit, kemudian kita pilih apply to sell, kemudian kita isikan datanya. Untuk kodenya adalah nomor RNP 312. Kemudian untuk tanggalnya adalah tanggal 11 Desember 2018. Nah, untuk retur di sini yang diretur adalah tanggal 10, sehingga amount applied-nya yang kita klik adalah lurus dengan tanggal 10 Desember. Kemudian kita tap, kemudian kita record. Nah, kemudian kita close, kita cancel. Yang berikutnya dokumen 8.
Di sini ada nota kontan yang dibuat oleh CV Roti Jaya sehingga merupakan transaksi penjualan secara tunai atau secara kontan. Maka modul yang kita pilih adalah sales, kemudian enter sales, kemudian kita pilih konsumen tunai karena kita sudah pernah melakukan penjualan tunai. Nomor fakturnya kita pilih NK12-1. Untuk tanggalnya adalah tanggal 11. Kemudian jumlah yang dijual adalah 100. Untuk jenis roti tawar dengan harga 13.000. Dengan total 1.430.000, dan dikarenakan di sini nota kontan maka pay today-nya ini diisi sejumlah total penjualannya, yaitu 1.430.000 rupiah, sehingga balance due-nya itu 0. Nah, kemudian kita record, kita menuju ke dokumen 9. Di sini ada faktur kopi dibuat oleh CV Roti Jaya sehingga di sini merupakan transaksi penjualan secara kredit. Maka kita pilih sell, kemudian kita klik enter sell, kemudian kita isikan data sesuai dengan bukti transaksinya. Untuk customernya di sini adalah toko sebelah, maka kita pilih toko sebelah. Nomor fakturnya di sini kita pilih di sini FPC 12-2. Untuk tanggalnya masih tanggal 11. Kemudian untuk jumlah kuantitasnya kita isikan 300 sesuai bukti transaksinya. Jenis barangnya adalah roti tawar dengan harga 13.000 rupiah. Kemudian kita tap, totalnya adalah 4.290.000, dan dikarenakan di sini penjualan secara kredit maka pay today-nya dikosongi. Kemudian kita record. Menuju ke dokumen berikutnya, di sini dokumen 10 ada faktur yang dikeluarkan oleh toko berkah, sehingga ini bagi CV Roti Jaya merupakan transaksi pembelian. Nah, karena pembelian, modul comment center yang kita pilih adalah purchase, kemudian kita klik enter purchase, kemudian kita pilih toko berkah. Untuk nomor fakturnya di sini kita isikan sesuai dengan di bukti transaksi. Tanggalnya di sini adalah 14 Desember 2018. Kemudian jenis yang pertama kuantitasnya 100 dengan jenis M02 atau terigu dengan harga 9.000. Kemudian jenis barang yang kedua jumlah 5 dengan kode M04 gula dengan harga 12.700. Kemudian barang yang ketiga dengan jumlah 10 dengan jenis barang M06 mentega sejumlah dengan harga 10.150. Total
dari pembeliannya adalah 1.171.500 rupiah. Dikarenakan di sini sudah sesuai, maka yang berikutnya kita klik record, kemudian kita klik no sini, kemudian kita klik cancel. Menuju ke dokumen berikutnya yaitu dokumen 11. Di sini ada voucher kas kecil atau pengeluaran kas kecil, sehingga di sini merupakan transaksi pengeluaran kas kecil. Kita klik banking, kemudian kita pilih spin money pembayaran, kemudian kita nonaktifkan tag inklusif. Yang dipilih di sini adalah kas di tangan, kas kecil. Kemudian di sini dibayarkan kepada PLN, Telkom, dan PAM dengan nomor PKK 12-1, yaitu tanggal 15 Desember 2018 dengan total pembayaran adalah 950.000. Nah, digunakan untuk pembayaran listrik, telepon, dan air bulan November, sehingga merupakan pembayaran bulan lalu, itu pembayaran utang beban atau utang biaya. Maka kita pilih akunnya adalah utang beban di sini. Dengan total 950.000 rupiah. Nah, kemudian kita record, kita cancel, menuju ke dokumen 12. Dokumen 12 di sini ada bukti transaksi penerimaan kas. Transaksinya adalah pelunasan faktur FPJ 11-11. Berarti di sini ada pelunasan piutang. Karena terjadi pelunasan piutang, maka modul comment center yang kita pilih adalah sales, kemudian receive payment, kemudian kita pilih customernya. Di sini customernya berasal dari toko Harum, kemudian ID-nya di sini kita tulis nomor buktinya. Kemudian untuk tanggalnya kita isikan sesuai bukti transaksinya, 18 Desember 2015. Kemudian total 2018. Total penerimaannya adalah 3.770.000. Kemudian metode pembayarnya adalah menggunakan cek. Untuk keterangannya adalah pelunasan nomor faktur FPJ dan seterusnya. Nah, di sini yang dibayar adalah tanggal 11 Desember. Maka kita pilih yang di bawah di sini, kemudian kita tap, kemudian kita record. Kemudian kita cancel, kemudian kita menuju ke dokumen 13. Di sini dokumen 13 ada pembayaran atau penggunaan kas kecil lagi. Untuk yang kedua PKK 12-2, maka kita pilih banking, spin money, kemudian kas di tangan,
Kemudian kita isikan tokonya di sini adalah toko Serbaneka. Kemudian nomor buktinya adalah VKK 12/2. Tanggalnya adalah 20 Desember 2015 dengan total pengeluaran 850.000. Kemudian untuk keterangannya di sini kita isikan di kolom memonya, yaitu pembelian perlengkapan pabrik. Maka yang bertambah di sini adalah beban perlengkapannya sejumlah 850. Kemudian kita record. Kemudian kita cancel. Kemudian kita menuju ke dokumen 14-nya di sini. Di sini ada bukti memorial. Ini sama dengan dokumen 4 yang sebelumnya sudah dikerjakan. Dan di sini ada perubahan data, yaitu di jenis terigu dan juga garam. Di sini kita masukkan langsung menuju inventory, kemudian adjust inventory. Kemudian untuk bukti memonya kita isikan di sini. Kemudian tanggalnya di sini tanggal 21 dengan keterangan memonya adalah pemakaian bahan baku dan penolong. Kemudian kita isikan, yang pertama adalah jenis terigu, yang kedua adalah jenis gula, yang ketiga di sini adalah jenis mentega, yang berikutnya biang roti, yang berikutnya adalah bahan pengawet, dan yang berikutnya adalah garam. Nah, untuk kuantitasnya kita isikan karena di sini adalah pemakaian bahan baku dan penolong, maka di sini kita beri tanda min 180, kemudian min 17,5. Kita isikan sesuai data. Kemudian 8,7, kemudian 1,5, kemudian 0,14, kemudian 2. Nah, kemudian di sini untuk akunnya berarti kita mengisi bahan baku dan penolong. Nah, di sini kita kopikan saja. Kemudian kita record, kemudian kita cancel. Kemudian menuju ke dokumen berikutnya, yaitu dokumen 15. Di sini ada pencatatan penyelesaian produksi 7.000 roti tawar dengan biaya sebagai berikut. Di sini kita rubah untuk bahan prosesnya. Di sini 1.979.000
sehingga jumlah totalnya menjadi 5.849.520. Nah, untuk ini nanti mengikuti. Nah, untuk proses yang kita kerjakan untuk bukti dokumen nomor 15 yaitu record journal entry, kita klik account, kemudian record journal entry, kemudian kita isikan bukti memonya, kemudian untuk tanggalnya adalah 22 Desember 2018. Kita bisa isikan isi memonya, penyelesaian produksi 700 roti tawar. Kemudian isikan yang pertama adalah biaya tenaga kerja, tenaga kerja langsung di sini sejumlah 1.750.000. Kemudian ini utang gaji, yang berikutnya pencatatan BOP. Di sini biaya tenaga, biaya operasi overhead pabrik, dengan jumlah 2.120.000. kita tap, kemudian utang beban. Pencatatan yang berikutnya adalah pencatatan biaya produksi, ini sejumlah 5.849.520. Kemudian ini terdiri dari biaya bahan baku dan penolong sejumlah 1.979.305. Tap lagi, kemudian biaya tenaga kerja langsung sejumlah 1.750.000. Kemudian BOP sejumlah 2.120.000 rupiah, 215. Di sini 215.
Kemudian kita kontrol A terlebih dahulu. Jadi pencatatannya meliputi biaya tenaga kerja langsung, kemudian biaya overhead dan bahan baku dan penolong. Kemudian kalau sudah, kita record. Kemudian kita cancel, kita menuju ke inventory, adjust inventory berkaitan dengan mencatat persediaan produk jadinya. Kita isikan tanggalnya adalah 22, kemudian keterangannya, memonya kita isikan mencatat persediaan produk jadi. Kemudian kita tab, kita pilih untuk produk jadinya. Di sini roti tawarnya itu sejumlah 700. Kemudian kita isikan sejumlah dari transaksinya. Di sini adalah 5.849.520, maka nanti unit costnya di sini mengikuti harga per unit costnya. Kemudian untuk akunnya kita pilih biaya produksi, kemudian kita kontrol A. Di sini biaya produksinya adalah sekian dan produk jadinya adalah sekian. Kemudian kita klik OK, kemudian kita klik record. Kemudian kita menuju ke dokumen berikutnya. Di sini ada dokumen 16, kita cancel terlebih dahulu. Dokumen 16 di sini ada faktur kopi. Ini berarti ada transaksi penjualan secara kredit, maka kita pilih sales, antar sales, dijual kepada toko Harum dengan nomor bukti FPC 12-3. Kita isikan di nomor fakturnya, invoice, kemudian tanggal 23 Desember, kemudian jumlah penjualnya adalah 300 roti tawar, kemudian dengan harga 13.000. Total penjualannya adalah 4.290.000. Ini sudah sesuai, sudah sama, maka kita klik record. Kemudian dokumen berikutnya adalah 17. Di sini ada penggunaan dana kas kecil, maka kita pilih banking, spin money, kemudian kita pilih kas di tangan, kemudian kita isikan tokonya. Di sini adalah, kita ulang terlebih dahulu, spin money, kas di tangan, kita pilih toko serba Neka, kemudian nomor ceknya adalah PKK 12-3. Tanggalnya kita isikan tanggal 23. Jumlah pengeluarannya adalah 650.000. Kemudian memonya kita isikan pembelian perlengkapan pabrik, sehingga karena ada pembelian perlengkapan pabrik, maka
akunnya adalah perlengkapan pabriknya bertambah. Perlengkapan ya, perlengkapan pabrik. Nah, kemudian kita record. Kemudian dokumen 18, di sini ada bukti penerimaan kas dari transaksi pelunasan faktur tanggal 11 Desember. Maka kita pilih sales, kemudian receive payment, kemudian kita pilih toko sebelah, kemudian kita isikan terlebih dahulu nomor buktinya, ID-nya, kemudian tanggalnya di sini adalah tanggal 24 dengan jumlah penerimaan adalah 4.290.000. Kemudian metode pembayaran adalah menggunakan cek. Nomor memonya kita bisa isikan dari keterangan. Kemudian karena di sini yang dibayar adalah tanggal 11, maka kita klik tanggal 11 di sini, kemudian kita tap 4.290.000, kemudian kita record. Kemudian cancel, kemudian dokumen 19 di sini ada penggunaan kas kecil lagi, banking, spin money, kemudian kas di tangan, kemudian dibayarkan kepada karyawan, kemudian nomor buktinya adalah PKK 12-4. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 27 dengan jumlah 850.000 rupiah untuk pembelian perlengkapan pabrik lagi. Maka kita pilih akunnya adalah perlengkapan pabrik. Nah, ini untuk dokumen 19, kemudian kita record lagi, kemudian kita pilih cancel, kemudian menuju ke dokumen 20. Di sini ada bukti pengeluaran kas, keterangannya di sini pembayaran gaji karyawan bulan Desember. Maka kita pilih banking, kemudian spin money, kemudian di sini kita membayarnya menggunakan kas di bank, kemudian kita isikan nomor ceknya, tanggalnya adalah tanggal 27, jumlahnya adalah 1.500.000, kemudian dibayarkan kepada karyawan, yaitu pembayaran gaji bulan Desember, sehingga akunnya adalah beban gaji. Beban gaji karena belum ada di sini, maka kita buat tambah lagi. Kita menggunakan kode 6 yang belum ada tadi adalah beban gaji 65.000,
65.200. Beban gaji, oh ini sudah digunakan 5.300. Beban gaji kemudian kita klik OK. Di sini kita pilih beban gajinya, kemudian totalnya adalah 1.500.000. kemudian kalau sudah kita klik record, kemudian cancel. Nah, kemudian untuk dokumen yang terakhir di sini untuk bukti transaksi, di sini ada bukti pengeluaran kas, yaitu digunakan untuk pengisian kembali kas kecil atau kas di tangan. Maka kita pilih banking, spin money, kemudian di sini kita rubah kas di bank atau kas bank untuk dibayarkan di sini adalah dibayarkan kepada kas di tangan dengan nomor cek C12/8 bertanggal 30 Desember dengan jumlah 3 juta. Yaitu pengisian kembali kas kecil, sehingga di sini kas banknya berkurang, kemudian kas di tangannya bertambah. Kita kontrol R terlebih dahulu, kas di banknya berkurang, kas di tangannya bertambah di debit. Kemudian kita klik record, kemudian kita klik cancel. Ya, demikian tadi untuk proses pencatatan dokumen transaksi sampai dokumen transaksi 21. Untuk berikutnya kita tinggal menuju ke jurnal penyesuaian atau bukti memorial